Penawaran dari Dewa Mirza. Aduh, di mana ini? Ucap Kuni sambil memegangi kepalanya yang sedikit sakit. Kuun, kamu sudah bangun? Tanya Ovi sesaat setelah dia mengetahui Kuni telah tersadar dari pingsannya. Ovi, di mana ini? Dan apa yang terjadi padaku? Tanya Kuni pada Ovi. Semua ini terjadi karena. Lalu Ovi menceritakan semuanya pada Kuni. Dari penyebab dia pingsan dan juga siapa orang yang telah menolongnya. Setelah bercerita kurang lebih sekitar 5 menit. Kuni akhirnya mengerti bahwa dia hampir saja membunuh ratunya tersebut tanpa sengaja. Kalau bukan karena seseorang yang menyerangnya secara tiba-tiba untuk meredam kemarahannya tersebut. Oh, dia sudah bangun? Ucap seseorang ketika dia masuk ke ruangan tanpa permisi. Perkenalkan Kun, dia adalah Dewa Hori. Yang menyelamatkan kita di hutan matilah. Terang Ovi sebelum Kuni bertanya padanya. Dewa Hori. Ucap Kuni lirih karena dia tidak ingat ada dewa yang bernama Hori. Lupakan saja perkenalan kita. Lebih baik kamu ikut denganku. Karena ada hal yang harus dibicarakan. Ucap Dewa Hori, lalu dia berbalik keluar dari ruangan Kuni. Cepatlah. Aku tahu kamu bisa berjalan. Ucap Dewa Hori lagi saat dia tak merasakan Kuni bergerak untuk mengikutinya. Setelah itu, Kuni dan Ovi mengikuti Dewa Hori di belakangnya. Tempat yang tidak ada di ingatan Kuni membuatnya semakin penasaran. Padahal tadi, dia ingat dengan si tamak karena pengetahuan dan juga bantuan dari mata sang penghancur. Namun untuk tempat yang sedang dia tapaki saat ini, Kuni memang tak mengingat apapun. Mungkin karena mata sang penghancur tidak pernah melihat tempat ini. Dan itu adalah kemungkinan yang sangat realistis untuk sekarang. Keindahan ornamen yang baru saja dilihat oleh Kuni membuatnya seperti tidak asing dengan tempat ini. Seolah-olah, Kuni sudah sering ke tempat ini. Tapi memang benar. Keadaan dan juga tata letaknya memang berbeda 100%. Akhirnya, setelah beberapa belokan, Kuni tiba di sebuah pintu yang besar dan juga megah sekali. Keindahan yang disuguhkan. Dengan perpaduan warna emas dan putih metalik membuat pintu tersebut merupakan satu-satunya keindahan pintu yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Sedangkan Ovi juga tak kalah terkejutnya karena dia juga baru pertama kali ini melihat keindahan pintu tersebut. Berat, berbobot, tapi berestetika membuat Kuni dan Ovi betah sekali memandanginya. Mereka seperti terhipnotis karena tak henti-hentinya memandangi pintu tersebut dengan senyum kebahagiaan mereka. Sebelum akhirnya, maafkan aku, harusnya aku menjelaskan pada kalian kalau kalian tidak boleh memandangi pintu ini dengan rasa kekaguman. Kalau tidak, jiwa kalian akan terlena, dan kemungkinan kalian mati karena pintu ini sangatlah besar. Terang Dewa Hori sambil menepuk pundak dari keduanya. Hanya sekilas, Kuni dan Ovi langsung kembali pada kesadarannya dan membuat Kuni semakin kebingungan lagi. Masuklah. Ucap Dewa Hori lagi tanpa menjelaskan apapun pada Kuni yang jelas terlihat kebingungan itu. Lalu Kuni dan Ovi masuk. Begitu masuk, yang terlihat hanya cahaya putih saja. Sebelum akhirnya secara perlahan, muncul sebuah ruangan dari bentuk yang kecil. Kemudian secara bertahap, ruangan tersebut membesar dan mengisi seluruh warna putih yang dilihat oleh Kuni tadi. Ini. Gumam Kuni lirih sambil berpikir. Selamat datang, keturunan Kumieza kelima. Ucap seseorang dengan suara gema yang kuat. Terkejut. Itulah reaksi yang Kuni dan Ovi perlihatkan saat mendengar suara tersebut. Terlebih, tidak ada orang sama sekali. Iya wajar jika kamu tidak mengenal suaraku. Tapi dengarkan aku baik-baik. Takdirmu sudah memanggilmu. Inilah saatnya bagi kamu untuk mengetahui seberapa pentingnya peranan yang kamu miliki di geolominial ini. Terang orang tersebut sambil menampakkan wajahnya pada Kuni. Begitu Kuni dapat melihat wajah orang tersebut, dia seperti kebingungan karena baru pertama kali ini Kuni bisa melihat wajah dari Dewa Mirza. Hal ini membuat Dewa Agung Mirza sedikit malu. Tapi karena dia tak ingin membahas masalah ini, Dewa Mirza lebih memilih untuk diam dan tak berniat untuk memperkenalkan dirinya. Siapa kamu? Tanya Kuni dengan spontan dan itu membuat Dewa Hori sedikit naik pitam. Hei, beraninya kamu Ucap Dewa Hori sambil menunjuk ke arah Kuni. Hentikan Hori, biarkan aku yang mengatasinya. Ucap Dewa Mirza lalu dia berjalan mendekat ke arah Kuni. Sebentar lagi kamu akan mengetahuinya. Tapi yang jelas, kita berada di pihak yang sama. Ucap Dewa Mirza yang membuat Kuni semakin kebingungan. Di pihak yang sama. Bagaimana itu mungkin jika aku tidak mengenalmu? Keluh Kuni pada Dewa Mirza. Tidak penting kamu mengenalku. Tapi yang terpenting kali ini, keputusanmu untuk meningkatkan kekuatan dari ratumu sangatlah tepat. Aku punya penawaran yang bagus untukmu. Bekerja samalah denganku. Maka akan aku pastikan kalau ratumu akan memperoleh kekuatan yang kau inginkan. Ucap Dewa Mirza lagi mencoba membuat penawaran yang saling menguntungkan untuk keduanya. Apa yang kau katakan Pak Tua? Apa menurutmu? Aku akan percaya begitu saja. Ucap Kuni acuh tak acuh pada penawaran yang diberikan oleh Dewa Mirza. Tanpa berkata lagi, Dewa Mirza lalu mengeluarkan bola mata dewa di hadapan Kuni, dan itu mampu membuat Kuni sangat terkejut sekali. Dia tahu kalau itu adalah mata dewa miliknya, sehingga jantung Kuni berdegup dengan sangat cepat sekarang. Jika mata dewa ada di tangan Pak Tua ini, bukankah dia adalah batin Kuni dengan ekspresi yang terlihat kebingungan itu? Aku akan memberikan mata ini padamu lagi, asal kamu mau mengikuti perintahku.
Dan juga, aku adalah Dewa Agung Mirza. Ucapnya lagi dan Kuni serta Ovi sangat terkejut sekali. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu adalah Dewa Mirza? Aku tidak mungkin mempercayainya. Ucap Kuni lirih dengan sebuah penyangkalannya. Memang sulit untuk dimengerti. Tapi aku adalah Dewa Mirza. Kakek buyutmu, Mirza kelima. Ucap Dewa Mirza dan kali ini dia sambil memeluk Kuni. Terlintas kisah masa lalu di benak Kuni saat Dewa Mirza memeluknya. Dan beberapa menit kemudian, Kuni akhirnya mengetahui sejarah awal terbentuknya Jet sang penghancur dan juga dalang di balik tragedi yang menimpa mereka sekarang. Baru kali ini, informasi yang dimiliki oleh Kuni sangat lengkap sekali. Bukan hanya mengenai terbentuknya geolominial, tapi juga tentang terbentuknya galaksi dan orang-orang yang ada di dalam galaksi tersebut. Pengetahuan yang diterima oleh Kuni sangatlah bermanfaat. Dan karena terlalu bermanfaat, membuat Kuni sedikit bingung dengan keputusan apa yang harus dia ambil. Di sisi lain, dia bisa menyelamatkan Ovi. Tapi di sisi lainnya, jika dia bekerja sama dengan Dewa Mirza, maka Dewa Mirza akan berkuasa dan hidup lama sekali. Bab 384. Bawa aku pada rajamu. Renungkanlah keturunanku. Dengan kamu menerima tawaranku, maka kehidupanmu untuk kedepannya akan jauh lebih bahagia lagi. Bagaimana? Apa kamu tidak tertarik? Tanya Dewa Mirza lagi mencoba merayu Kuni dengan iming-iming kebahagiaan. Penawaranmu memang bagus, Dewa. Tapi apakah itu benar-benar bisa menjamin kebahagiaan untuk kami? Selain itu, Jet tidak memiliki kekuatan yang setara untuk bisa mengalahkanmu. Lalu kenapa kamu takut seperti ini? Tanya Kuni pada Dewa Mirza. Kuni memang tidak tahu ada masalah apa antara Dewa Mirza dan Jet. Tapi satu yang Kuni tangkap saat ini dari ekspresi Dewa Mirza, bahwa Dewa Mirza sedang ketakutan saat ini. Baiklah, karena kita berada di pihak yang sama, jadi percuma jika aku harus menyembunyikannya darimu. Mungkin kamu sudah tahu sekarang. Tempat apa ini? Ucap Dewa Mirza sambil kembali ke singgasananya. Ini adalah Taman Harapan. Tempat tinggal para dewa. Ucap Kuni karena dia baru mengetahuinya tadi saat Dewa Mirza berbagi informasi dengannya. Kamu benar. Ini adalah tempat bagi para dewa tinggal. Tapi apa kamu tahu ada berapa kerajaan di Taman Harapan ini? Tanya Dewa Mirza dengan gimik muka seriusnya. Awalnya ada 20 kerajaan, tapi karena aku telah menaklukkan sebagian, maka yang tersisa tinggal 5 kerajaan besar yang siap bertempur ataupun menyerangku kapan saja. Ucap Dewa Mirza yang membuat Kuni terkejut. Dia tak menyangka jika Dewa Agung Mirza memiliki musuh di sini. Padahal kalau dilihat dari sepak terjangnya, tidak akan mungkin ada orang atau dewa yang berani melawan Dewa Mirza, Dewa Agung yang tertinggi. Apakah ini masuk akal? Jelas tidak sama sekali. Batin Kuni meragukan cerita dari Dewa Mirza. Sementara Dewa Mirza hanya menghela nafas saat mengetahui ucapan batin Kuni. Dia tak menyangka jika nilai kepercayaan Kuni padanya sangat rendah sekali. Baiklah, dengarkan ceritaku ini. Ucap Dewa Mirza lalu dia menceritakan semuanya dari awal. Jauh sebelum Seraya terbentuk. Lebih tepatnya zaman di mana para dewa masih berebut kekuasaan dan juga wilayah. Bahkan geolominial pun juga belum terbentuk. Saat Dewa Mirza sedang bercerita pada Kuni. Di Seraya, Maverick yang sedang mencari keberadaan aura mata sang penghancur merasa terkejut begitu dia tak merasakan aura mengerikan itu. Dalam benaknya, Maverick merasa aneh. Karena dia dengan jelas bisa merasakan aura yang mencekam. Bahkan tingkat auranya sangat kuat tadi. Kemana dia pergi? Gumam Maverick sambil berpikir. Kemudian setelah beberapa saat berpikir, dia akhirnya memutuskan untuk mencari keturunan sahabatnya, yaitu Mirza ke-1 Osmos. Dan tibalah dia di sebuah wilayah yang kosong. Jika dilihat, mungkin tempat ini adalah sebuah pasar. Hanya saja, tak ada satupun orang. Yang ada hanya dagangannya yang ditinggal terbengkalai. Mungkin mereka ketakutan, sehingga mereka lari dengan tergesa-gesa. Gumam Maverick lagi saat melihat pemandangan yang aneh ini. Setelah beberapa saat berjalan, Maverick akhirnya bisa mendengar suara ramai orang-orang yang sedang berteriak. Entah ada yang bilang lindungi kami. Di mana rasa aman kami dan juga ada yang bilang di mana kedamaian yang sebelumnya tercipta. Dari semua teriakan-teriakan mereka, tak jarang ada yang menangis karena frustasi dan putus asa. Mungkin karena rasa takut yang teramat dalam, membuat hati dan pikiran mereka tidak sinkron. Saat Maverick ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, sebuah teriakan langsung mengejutkan Maverick dan membuatnya bergegas menuju ke tempat keramaian tersebut. Yang mulia Raja Mirza keempat telah tiba. Teriak pengawal yang membuat suara riuh kembali tenang. Dengarkan rakyatku, kita tahu untuk saat ini, kita mengalami fase-fase yang sangat menyeramkan. Di mana kita dapat merasakan tadi bahwa ada aura yang langsung membuat jiwa kita bergetar. Seolah-olah kematian untuk kita sudah sangat dekat sekali. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan, aku anjurkan untuk tetap tinggal di dalam rumah kalian masing-masing sambil menunggu situasi aman kembali. Jadi pulanglah. Biarkan pasukan kerajaan yang akan berpatroli dan menjaga keluarga kalian. Teriak sang raja panjang sekali. Meskipun tidak puas, tapi ketika sang raja telah membuat sebuah keputusan, maka semua penduduk Seraya harus mematuhinya. Jika tidak, maka mereka sudah pasti akan lenyap karena kebijakan sang raja diragukan oleh mereka.
Semua orang berjalan secara tertib meninggalkan lapangan di depan istana. Sementara Maverick tetap maju ke depan meskipun arahnya berlawanan dari yang lainnya. Hal ini lantas membuat beberapa orang yang terhalang olehnya berteriak pada Maverick. Hei, arahmu itu salah. Hei, berbaliklah. Atau kalau tidak, kamu bisa musnah di sini? Teriak yang lainnya. Siapa kamu? Sepertinya aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Ucap seseorang yang bisa dikatakan dia hafal dengan semua orang yang hidup di Straya ini. Bukan urusanmu. Sekarang minggirlah. Ucap Maverick datar dan itu membuat orang yang bertanya padanya naik pitam dan menunjukkan wajah marahnya. Dasar bajingan, kau tahu situasi apa yang kami alami. Dan kamu mencari masalah dengan kami. Apa kalian terima dengan nada bicaranya? Ucap orang tersebut mencari dukungan. Mendengar hasutan yang jelas didengar oleh kebanyakan yang ada di sana, membuat semua orang merasa terhasut. Dan wajah mereka nampak menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Maverick. Iya benar, lebih baik kita hajar saja dia. Bikin babak belur dan jangan kasih ampun. Ujar yang lain menimpali. Mendengar sudah ada beberapa orang yang terprovokasi, membuat Maverick marah dan pada akhirnya, dia mengeluarkan aura kekuatannya yang membuat orang-orang yang ada di dekatnya sedikit mundur karena tekanan kekuatan yang dimilikinya. Namun hal ini, tanpa Maverick sadari telah menyita perhatian Raja Mirza keempat. Meskipun tidak sekuat aura Jade, tapi jika diukur tingkatan kekuatannya, Maverick berada di tingkatan sama level 2 dan hanya setingkat di bawah dari Naani level pertama. Semua kekuatan ini Maverick peroleh dengan cara berkultivasi selama dirinya menjadi tameng bagi Saya. Abid, panggil orang itu. Ucap Raja Mirza keempat pada Abid. Abid lalu turun dan melambai pada orang-orang yang terkena dampak dari aura kekuatan yang dikeluarkan oleh Maverick dan membuat mereka pergi dengan tergesa-gesa. Siapakah Anda Tuan? Karena saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Ucap Abid sopan. Hal ini Abid lakukan karena dia tahu kalau kekuatannya masih kalah bila dibandingkan dengan Maverick. Bawa aku pada rajamu. Ucap Maverick datar dan itu sungguh mengejutkan Abid. Tercengang dan tak percaya dengan apa yang dia dengar, Abid lalu menoleh pada sang raja untuk meminta persetujuan. Namun hal yang tidak disangka oleh Abid adalah, Raja Mirza keempat mengangguk tanda dia setuju. Baiklah, ikutlah denganku. Ucap Abid lalu mereka pergi ke tempat Raja Mirza keempat berada. Bab 385. Baru, ternyata ada mata Dewi. Langsung saja. Apa Anda tidak mengenaliku yang mulia? Ucap Maverick spontan yang membuat Raja Mirza benar-benar terkejut. Mengenalimu? Siapa kamu? Ucap Raja Mirza keempat kebingungan. Aku adalah Maverick yang mulia. Ucap Maverick lagi datar dan itu semakin mengejutkan Raja Mirza keempat. Maverick, jangan bilang kamu Maverick yang. Ucapan dari Raja Mirza keempat terhenti karena tidak mungkin ada yang bisa hidup dengan sangat lama sekali seperti Maverick sahabat kakek buyutnya. Benar, aku adalah Maverick. Sahabat dari mendiang Raja Mirza ke-1 sekaligus yang melindungi saya selama ini. Ucap Maverick lagi dan lagi-lagi membuat Raja Mirza keempat serta Abid tercengang. Apa ini mungkin? Batin Raja Mirza keempat karena dia benar-benar tidak percaya padanya. Mungkin Anda tidak percaya yang mulia, tapi aku bisa menceritakan apapun yang ingin Anda ketahui tentang leluhur Anda. Ucap Maverick mencoba meyakinkan Raja Mirza keempat dengan berbekal ingatannya terhadap Osmos dan yang lainnya di masa lalu. Mendengar sebuah tantangan dari Maverick, membuat Raja Mirza keempat sedikit tertantang. Hanya saja, dia teringat dengan cerita dari Mikkel mengenai Straya dan segala hal di dalamnya. Termasuk ada nama Maverick dan peran di dalamnya. Jika Raja Mirza keempat meragukan Maverick, lalu bukti-bukti yang mencuat selama ini, termasuk pelindung Straya yang hilang dan juga kekacauan yang terjadi, serta aura yang mencekam telah membuatnya mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Maverick ada benarnya juga. Baiklah jika kamu mengaku sebagai Maverick. Tapi aku butuh bukti darimu. Ucap Raja Mirza keempat pada Maverick. Bukti? Bukti apa yang Anda minta yang mulia? Tanya Maverick sedikit penasaran. Bagaimana kalau silsilah tentang keluarga kerajaan? Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang kakek buyutku. Ucap Raja Mirza keempat datar. Namun Maverick merasa jika permintaan Raja Mirza keempat begitu biasa-biasa saja. Sehingga dia tersenyum sebelum akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yang mulia Raja, bukankah itu hanya permintaan umum dan biasa-biasa saja? Dapatkah Anda menanyakan sesuatu hal yang lebih mendalam lagi? Karena pertanyaan Anda ini saya yakin sekali kalau sudah diketahui oleh halayak umum. Terang Maverick. Sementara Raja Mirza keempat langsung meragukan Maverick karena di Straya ini, tidak ada yang mengetahui silsilah keluarga kerajaan sebelum Raja Mirza kedua. Seluruh masyarakat Straya hanya mengetahui silsilah kerajaan pada waktu pemerintahan Mirza ketiga sampai sekarang. Dan untuk silsilah Mirza ke-1 dan 2, hanya anggota keluarga kerajaan yang mengetahuinya. Itulah kenapa Raja Mirza meragukan Maverick karena mungkin saja orang di depannya ini hanya berpura-pura untuk menjadi Maverick. Jika pertanyaan segampang itu tidak bisa kamu jawab, lalu apa menurutmu aku harus mempercayaimu? Ucap Raja Mirza keempat dengan wajah sedikit menghina pada Maverick. Sementara Maverick merasa tertegun. Dia tak menyangka jika Raja Mirza keempat benar-benar menanyakan sesuatu hal yang biasa-biasa saja baginya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Maverick. Baiklah yang mulia, akan saya ceritakan sesuai dengan apa yang saya ketahui.
Kakek buyut Anda bernama Mark Jake. Awalnya. Tapi sebuah tragedi terjadi dan... Lalu Maverick menceritakan apapun yang pernah diceritakan oleh Osmos padanya. Termasuk cerita tentang neneknya yang digauli oleh Dewa Mirza dan terciptalah perdamaian sekaligus kehancuran yang terjadi akibat sumpah serapah. Maverick menceritakan semuanya secara terperinci dari apa yang pernah diceritakan Osmos padanya. Sementara itu di tempat Kuni merasa tercengang saat mengetahui cerita yang membuat Dewa Mirza menjadi ketakutan saat mengingat tentang Jake. Takdir Dewa Mirza telah diikat oleh klan suci untuk segera musnah di tangan Jake. Dan oleh karena itulah Dewa Agung Mirza meminta bantuan pada Kuni karena takdir dari Jake berada di tangannya. Dewa Mirza juga menceritakan kalau bukan hanya ada mata dewa saja, melainkan ada pula mata dewi yang memiliki kekuatan yang sangat setara dengan mata dewa. Dan Dewa Mirza berjanji akan memberikan mata dewi pada Ovi setelah Kuni membunuh Jake untuknya. Mendengar tawaran dari Dewa Mirza, membuat Kuni sangat terkejut sekali. Apalagi baik di ingatan mata dewa dan juga di ingatan mata sang penghancur. Tidak dicantumkan informasi kalau ada mata dewi juga. Mungkin Dewa Mirza ingin membujuk Kuni dengan membuat sebuah penawaran yang menggiurkan Kuni, tapi setelah menerima pengetahuan, Kuni seperti sulit untuk dibohongi dan dia benar-benar tidak mempercayai Dewa Mirza yang ada di depannya ini. Itulah mengapa raut wajah Kuni kembali normal seperti sedia kala saat dia memikirkan ulang dan meragukan tentang keberadaan mata dewi yang baru pertama kali dia dengar ini. Kun, jika itu membahayakan bagimu, lebih baik jangan terima tawaran itu. Bisik Ovi mencoba mencegah Kuni. Karena Ovi dapat merasakan kalau Dewa Mirza memiliki maksud tersembunyi lainnya. Ovi mungkin percaya dengan cerita dari Dewa Mirza yang mengatakan bahwa takdirnya ada di tangan Jake. Tapi yang membuat Ovi sedikit curiga adalah, kenapa Dewa Agung Mirza tidak membunuh Jake pada saat Jake lemah? Dan kenapa harus menunggu Kuni untuk membunuhnya? Memikirkan kejanggalan itu membuat Ovi menyadari bahwa cerita yang barusan mereka dengar tersirat sebuah makna yang timpang tindih menurutnya. Mengaku sebagai dewa tertinggi, bagaimana bisa kalah dengan orang biasa dari Gaulominial? Kan itu tidak masuk akal. Batin Ovi. Kamu jangan khawatir sayang. Aku tahu apa yang terbaik untuk kita. Ucap Kuni lalu dia maju selangkah sambil menatap Dewa Agung Mirza yang sedang duduk di singgasananya tersebut. Sejujurnya Dewa, aku tidak percaya jika ada mata dewi. Apakah kamu bisa memberikannya saat ini juga tanpa menunggu aku membunuh Jake? Aku tidak bisa bertarung dengan leluasa jika ratuku belum berada di tingkatan yang membuatnya bisa menjaga dirinya sendiri. Berikan mata dewi itu di awal dan aku akan memburu Jake setelahnya. Terang Kuni mencoba melego tawaran yang diberikan padanya oleh Dewa Mirza. Sementara Dewa Mirza sedikit terkejut saat mendengar permintaan dari Kuni. Dia tak menyangka jika Kuni akan meminta imbalan di awal. Terdiam dan sedang memikirkan alasan lainnya, Dewa Mirza takut kalau informasi yang dia berikan tadi tidak bocor semuanya. Jika tidak, pantas jika Kuni meragukannya karena Kuni pasti mengetahui bahwa takdir Dewa Mirza bukan berada di tangan Jake, tapi berada di mata sang penghancur yang sedang dia pakai saat ini. Jika di tangan Kuni, mata sang penghancur masih membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menyempurnakannya. Sementara jika mata sang penghancur berada di tangan Jake, maka hanya butuh waktu beberapa hari sebelum Jake langsung bergegas mencarinya dan memenuhi takdirnya dari klan suci. Bab 386, Perang Antar Dewa. Aku bisa saja memberikannya padamu saat ini juga. Tapi itu semua butuh proses dan waktu. Jadi sebagai gantinya, aku akan mengembalikan mata dewa milikmu. Bagaimana? Terang Dewa Mirza mencoba untuk memberi tawaran lainnya pada Kuni. Mendengar tawaran lainnya dari Dewa Mirza, Kuni mencoba meresapi apa maksud yang ingin diutarakan oleh Dewa Mirza. Lebih tepatnya Kuni ingin mengetahui tujuan tersembunyi dari Dewa Mirza. Karena bagi Kuni, dia tak menyangka jika Dewa Mirza akan memberikan kembali mata dewa tanpa meminta syarat lainnya. Namun yang tidak Kuni sadari adalah, semua pilihan yang diberikan padanya bukan hanya sangat menguntungkannya, tapi jauh lebih menguntungkan Dewa Mirza itu sendiri. Sebagai contohnya, alasan kenapa Dewa Mirza mengembalikan mata dewa pada Kuni. Hal itu karena semata-mata untuk menyegel mata sang penghancur yang sedang dia gunakan saat ini. Jika mata sang penghancur tersegel lagi, maka hidup dari Dewa Mirza akan lebih lama lagi. Aku mungkin mau menerimanya lagi. Tapi tak bisakah mata dewa dipakai oleh Ratuku Ovi? Ucap Kuni yang sangat perhatian dan khawatir sekali dengan keselamatan Ovi. Tidak bisa. Mata Dewa Mirza adalah simbol keluarga Mirza yang ada di Straya dan hanya keturunan dariku atau bisa kita sebut keturunan dari keluarga Mirza saja yang boleh memakainya. Terang Dewa Mirza yang membuat Kuni sebenarnya sudah mengerti akan peraturan itu. Kalau begitu, aku akan memburu Jade setelah mata dewi ada di tanganku. Mungkin hanya itu satu-satunya cara yang adil. Ucap Kuni datar tapi itu sangat mengejutkan Dewa Hori dan juga Dewa Mirza. Mereka berdua tak menyangka kalau Kuni sangat keras kepala dan teguh pada pendiriannya. Bahkan wibawa mereka sebagai dewa seperti tidak ada apa-apanya jika berada di hadapan Kuni. Baiklah jika itu keinginanmu, tapi setidaknya, ambil kembali mata dewa. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti saat kamu hilang kendali karena mata sang penghancur. Terang Dewa Mirza berusaha untuk merayu Kuni agar mau memakai mata dewanya lagi. Mendengar alasan dari Dewa Mirza yang sedikit masuk akal, membuat Kuni akhirnya mau menuruti permintaan dari Dewa Mirza untuk menggunakan kembali mata dewa. Namun sayang,
Belum sempat Kuni menerima mata dewa dari Dewa Mirza. Secara tiba-tiba, ada sebuah busur panah mengarah di antara mereka berdua dan secara refleks, mereka berdua mundur untuk menghindari anak panah tersebut. Bajingan, siapa yang berani menyerang istana Dewa Mirza? Ucap Dewa Hori sedikit mengutuk. Lapor Panglima Dewa Hori, Kerajaan Anesti, yang didukung oleh Dewa Besem telah mengerahkan pasukannya untuk menyerang kita. Ucap bawahan Dewa Hori sambil tergesa-gesa terbang ke arah Dewa Hori berada. Dewa Besem, aku tidak akan pernah membiarkannya lolos kali ini. Ucap Dewa Hori yang nampak terlihat kesal sekali. Tunggu Dewa Hori, biarkan aku yang mengurus Dewa Jahanam itu. Tugasmu untuk saat ini adalah melindungi Mirza kelima dan juga Ratu Ovi. Ucap Dewa Mirza lalu dia terbang menjauh untuk menuju ke medan perang. Baik Dewa Agung. Ucap Dewa Hori singkat. Sementara itu, Kuni merasa jika ini adalah kesempatan yang baik untuk dirinya bisa mengetahui tentang kekuatan dewa-dewa yang belum pernah dia lihat. Dewa Hori, apakah aku bisa melihat perang antar dewa ini? Ucap Kuni santai tapi itu sedikit mengejutkan Dewa Hori. Melihatnya, untuk apa? Lebih baik kita bersembunyi di ruangan khusus saja. Ucap Dewa Hori sedikit tidak setuju dengan permintaan Kuni. Ayolah, kenapa aku tidak boleh melihatnya? Ucap Kuni sedikit mengeluh. Ini Dewa Besem, dan dia adalah dewa terkutuk yang haus akan kekuasaan. Terlalu beresiko jika kita harus melihat perang kali ini. Terang Dewa Hori. Kenapa begitu? Apa kamu tidak yakin kalau Dewa Mirza bisa memenangkan peperangan kali ini? Tanya Kuni lagi yang membuatnya semakin penasaran. Mendengar sindiran Kuni, Dewa Hori sedikit terkejut juga. Lalu dia mendongak ke atas untuk mengenang perang yang telah dia lewati selama ini. Meskipun Dewa Mirza adalah dewa terkuat, tapi musuh-musuhnya mampu menyulitkannya dan dari kemenangan-kemenangan yang selama ini diraih. Dewa Mirza selalu membutuhkan waktu yang lama dan juga dengan daya upaya yang terbilang maksimal sekali. Intinya tidak ada peperangan yang mudah bagi Dewa Mirza. Sehingga ini menjadi salah satu alasan kalau dia harus menolak permintaan Kuni yang satu ini. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya peperangan yang terjadi di antara para dewa. Lebih baik, kita berlindung ke tempat yang aman sampai Dewa Agung Mirza menemui kita. Terang Dewa Hori yang tetap bersikukuh bahwa jalan terbaik untuk Kuni saat ini adalah berlindung dan bersembunyi. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Dewa Hori tentang Kuni adalah sikap keras kepala dan juga sikap was-wasnya akan suatu masalah. Rasa penasaran yang tinggi dan juga rasa ingin tahunya membuat Kuni tetap ingin pergi. Dan salah satu usahanya adalah mengikuti kemana arah Dewa Mirza pergi. Sayan, pergilah bersama Dewa Hori. Ucap Kuni datar lalu dia pergi tanpa menghiraukan Dewa Hori. Hal ini lantas membuat mata Dewa Hori melotot. Karena tindakan Kuni barusan tidak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Dewa Mirza padanya. Aduh, bagaimana ini? Gumam Dewa Hori lalu dia memutuskan untuk membawa Ovi ke tempat yang aman terlebih dahulu sebelum akhirnya dia ikut menyusul Kuni ke medan peperangan. Dasar Besem sialan, apa kamu sudah bosan hidup? Teriak Dewa Mirza pada lawannya. Hahaha, apa kamu bermimpi? Ucap Dewa Besem sambil tertawa menghina Dewa Mirza. Aku menyesal melepasmu waktu itu. Tapi kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Teriak Dewa Mirza dengan aura membunuh yang sangat kuat sekali. Hahaha, aku semakin yakin kalau kamu memang sedang bermimpi kali ini. Kamu jangan khawatir, aku akan membangunkanmu. Ucap Dewa Besem lalu dia memberi aba-aba pada prajuritnya untuk segera melakukan serangan. Begitupun Dewa Mirza, dia memberi isyarat untuk prajuritnya agar bersiap juga. Dan pada akhirnya, perang antar dewa pun resmi dimulai. Perang kali ini adalah perang pertama kali sejak ribuan tahun yang lalu. Tepatnya ketika Sraya dan pelindungnya dibentuk. Namun semua kembali ke masa dulu di mana perang antar dewa kembali akan tersaji. Sebuah perang yang akan memberikan kejayaan bagi pemenang. Sekaligus mengakhiri hidup si pecundang. Dalam perang antar dewa ini, hanya ada dua pilihan. Mati karena kalah atau hidup karena menang. Penasaran dengan kelanjutnya? Temalu artinya besok. Bab 387. Dewa tersantai, Dewa Hori. Besem, jangan salahkan aku bila aku tidak memperingatimu kali ini. Ucap Dewa Mirza sambil mengayunkan tangannya ke depan tanda pasukannya disuruh maju untuk menyerang. Sementara Dewa Besem hanya tersenyum sinis pada Dewa Mirza sambil berkata, aku tidak akan mudah untuk dikalahkan. Dan sekarang, kamulah yang harus mati di tanganku Dewa Mesum. Teriak Dewa Besem lalu perang pun dimulai. Terlihat, benturan serta bentrokan yang tak diinginkan ini akhirnya terjadi. Teriakan sorak-sorai penyemangat serta teriakan keras untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka selalu memekikan telinga semua prajurit yang ada di medan pertempuran. Suara teriakan ribuan prajurit yang sangat keras sekali, serta teriakan kesakitan setelahnya telah mampu menggambarkan betapa mengerikannya pertempuran ini. Seimbang, tentu saja. Karena kekuatan yang ada di Taman Harapan hampir sama. Hanya saja, faktor yang menentukan menang tidaknya ada pada pemimpin dan para jenderalnya. Terlihat, pasukan Dewa Mirza sedikit mendominasi. Hal ini lantas membuat Dewa Besem sedikit panik. Tanpa mengurangi rasa hormat dan juga untuk mencegah mental pasukannya hancur. Dewa Besem lantas turun dan membantu prajuritnya. Alhasil, hanya dalam beberapa serangan saja.
Pasukan dari Dewa Mirza langsung terpukul mundur dan para prajuritnya semakin tegas ketika Dewa Besem berada di depan mereka. Melihat Dewa Besem sudah turun tangan, Dewa Mirza lalu mengikutinya dan tujuan dari Dewa Mirza kali ini adalah pasukan pendukung yang ada di belakang sendiri. Dengan beberapa jurus saja, 50% kekuatan pendukung yang ada di pihak Dewa Besem langsung musnah tak tersisa. Hal ini lantas membuat Dewa Besem bergegas untuk menuju ke Dewa Mirza. Tujuan Dewa Besem jelas. Selain untuk meredam kekuatan dari Dewa Mirza, dia juga ingin meminimalisir kemungkinan para prajuritnya terluka ataupun mati. Dewa Mirza, akulah lawanmu. Teriak Dewa Besem sambil melemparkan tombaknya ke arah Dewa Mirza. Setelah itu, perang yang sesungguhnya pun terjadi di antara Dewa Mirza dan Dewa Besem. Sementara itu, di tempat lain yang sedikit jauh dari medan pertempuran, Kuni yang sejak awal mengamati merasa pasukan yang dimilikinya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pasukan para dewa ini. Meskipun tidak memakai senjata mutakhir seperti pistol, meriam, laser, dan sejenisnya. Namun perang yang ada di depannya ini lebih mengerikan dari terkena sebuah peluru. Memang betul, senjata yang mereka gunakan terbilang sangat kuno sekali. Di mana mereka hanya menggunakan tombak, pedang, dan juga busur panah. Tapi, yang tidak disangka-sangka oleh Kuni adalah pedang yang mereka gunakan dilapisi oleh kesenjangan ruang hampa yang mengakibatkan pedang tersebut bisa menembus perisai atau kesenjangan ruang hampa masing-masing. Bahkan tingkat kehancurannya jauh lebih mengerikan. Jika dia tidak melihatnya sendiri, mungkin saja dia masih menyombongkan para pengawal yang dimilikinya. Namun kali ini berbeda setelah dia melihat pack ini. Kuni berpikir bahwa mereka semua berada di level yang berbeda. Untuk prajurit biasa saja, setidaknya mereka berada di level kalian level 3 sampai vilai level kedua. Yang mana itu setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ovi. Setelah melihat perang ini, semakin membaralah tekad dalam diri Kuni bahwa meningkatkan kekuatan yang dimiliki oleh Ovi adalah prioritas utamanya. Bukankah kamu sudah melihatnya? Lebih baik sekarang kita pergi. Perang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Ucap Dewa Hori yang secara tiba-tiba dan sedikit mengejutkan Kuni. Bukan hanya kedatangan Dewa Hori, tapi penjelasan Dewa Hori yang tidak masuk akal bagi Kuni tentang perang yang tak selesai dalam waktu singkat. Jika dilihat, tidak mungkin perang ini akan bertahan lama. Mengingat pasukan mereka seperti saling membantai dan juga para pemimpin masing-masing pasukan juga sudah bertempur. Kecuali jika mereka tidak bertempur satu lawan satu, maka kemungkinan perang ini akan bertahan lama sangat mungkin sekali. Dan itu yang Kuni pikirkan saat ini. Dewa Hori, apa Anda tidak salah berkata? Lihatlah, Dewa Mirza dan musuhnya juga sudah berhadapan. Aku rasa, mungkin dalam hitungan jam saja, pasti salah satu di antara mereka akan tumbang. Ucap Kuni dengan percaya dirinya. Apakah kamu yakin? Apa menurutmu mereka bisa dikalahkan dengan mudah? Lihatlah pertempuran antara Dewa Mirza dan Dewa Besem. Apa kamu tidak bisa melihat tentang kekuatan yang mereka miliki? Kekuatan yang mereka gunakan baru 5% saja dari keseluruhan kekuatan yang mereka miliki. Lalu, kamu masih beranggapan mereka bisa selesai dengan cepat? Terang Dewa Hori sambil duduk santai dan melihat perang yang ada di depannya. Sedangkan Kuni sedikit tertegun saat Dewa Hori menjelaskan padanya. Namun yang lebih membuat Kuni tertegun lagi adalah sikap Dewa Hori yang terlihat santai dalam menyikapi perang kali ini. Seolah-olah Dewa Hori percaya 100% bahwa Dewa Mirza pasti akan memenangkan perang ini. Apakah sikapmu selalu seperti ini? Apakah kamu tidak ingin membantu, Dewa Hori? Tanya Kuni yang sangat penasaran sekali. Mendengar pertanyaan dari Kuni, Dewa Hori hanya tersenyum kecil sambil berjalan mendekat ke arah Kuni. Dengarkan aku Raja Mirza kelima. Apa kamu lupa tentang penyebab Dewa Mirza bisa mati? Padahal kamu sudah diceritakan tentang banyak hal. Tapi kenapa kamu bisa melupakannya dengan begitu mudahnya? Ucap Dewa Hori yang sedikit membuat Kuni kebingungan. Penyebab Dewa Mirza mati. Gumam Kuni lirih. Iya, penyebab Dewa Mirza mati adalah mata sang penghancur yang sekarang kamu gunakan ini. Lalu kenapa kamu merisaukannya? Ucap Dewa Hori yang kembali membuat Kuni semakin kebingungan. Katakan padaku Dewa Hori, jika bukan karena mata sang penghancur, maka Dewa Mirza akan tetap hidup. Itu yang coba kamu jelaskan padaku. Tanya Kuni dengan rasa penasaran yang tinggi. Seperti perkataanmu, memang seperti itulah kenyataannya. Ucap Dewa Hori singkat. Lantas, Dewa Agung Mirza akan bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya tanpa mengalami kekalahan? Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Dewa Hori. Lalu bagaimana dengan musuh Dewa Mirza yang lebih kuat darinya? Apa Dewa Mirza tetap bisa bertahan? Tanya Kuni yang semakin penasaran itu. Mendengar rentetan pertanyaan demi pertanyaan, membuat Dewa Hori sedikit bosan juga. Namun dia tidak dapat mengeluh karena kekuatannya berada di bawah Kuni. Apa kamu tahu tentang tingkatan kekuatan ada berapa? Tanya Dewa Hori yang mendapat anggukan dari Kuni. Menurutmu, di Taman Harapan ini, siapa yang memiliki kekuatan terkuat? Tanya Dewa Hori dengan gimik sedikit serius. Mungkin itu Dewa Mirza. Ucap Kuni setelah berpikir sesaat. Nah itu kamu tahu. Lalu kenapa sekarang ini kamu cemas? Ucap Dewa Hori lalu dia kembali duduk di kursinya dengan tenang. Bab 388. Raja yang malang. Jeti, selain mata sang penghancur, Dewa Mirza tidak terkalahkan.
Dan juga tidak ada satupun orang atau dewa yang bisa melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Mirza. Apakah itu semua mewakili maksud dari perkataanmu padaku Dewa Hori? Tanya Kuni lagi. Sebetulnya, itu juga tidak sepenuhnya benar. Ucap Dewa Hori sambil membayangkan sesosok dewa lainnya. Dewa Hori, Dewa Hori. Apa maksud perkataan Anda barusan? Tanya Kuni setelah dia tak mendengar jawaban dari Dewa Hori yang sedang melamun itu. Maafkan aku karena melamun. Sebetulnya ada satu dewa lagi yang kekuatannya melebihi dari Dewa Mirza. Namun dewa tersebut tidak berniat bertarung. Sehingga sampai saat ini tidak ada yang pernah menemuinya lagi. Terang Dewa Hori pada Kuni. Hal ini langsung membuat Kuni tentu saja terkejut. Dia tak menyangka jika ada satu dewa yang lebih kuat dibandingkan dengan Dewa Mirza. Raja dari segala raja yang ada di Taman Harapan ini. Apakah Kuni percaya? Tentu saja ada sedikit keraguan di hatinya. Sehingga informasi yang berharga ini lebih memilih untuk dia telisik lebih dalam lagi. Apakah kamu sedang tidak bercanda dewa? Bagaimana bisa ada dewa yang lebih kuat dari Dewa Mirza? Dan kalaupun dia lebih kuat, bukankah dia yang harusnya mendapat julukan raja dari segala raja yang ada di Taman Harapan ini? Ucap Kuni sedikit tak percaya dengan apa yang dia dengar tadi. Aku berharap kamu tidak mempercayainya. Tapi memang begitulah kenyataannya. Dia bukan raja dari segala raja, melainkan raja yang malang. Bahkan tingkat kemalangannya tidak bisa diubah oleh siapapun. Termasuk dirinya sendiri dan Dewa Mirza itu sendiri. Terang Dewa Hori yang semakin membuat Kuni penasaran. Dia dewa yang terkuat, tapi sebutannya justru raja yang malang. Apakah ini cerita gila lainnya? Batin Kuni sambil berpikir apakah itu mungkin. Sudahlah, lupakan saja. Kamu tidak akan mampu untuk bertemu dengannya. Ucap Dewa Hori lagi saat melihat Kuni terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana bisa dewa? Kenapa aku tidak mampu bertemu dengannya? Tanya Kuni yang selalu dibuat penasaran oleh Dewa Hori. Jawabannya mudah. Itu karena tidak ada yang bisa menemukannya. Termasuk Dewa Mirza itu sendiri. Jadi lupakan saja tentang perkataanku barusan. Ucap Dewa Hori lalu dia kembali santai seperti biasanya. Sementara Kuni masih saja memikirkan tentang dewa yang lebih kuat dari Dewa Mirza ini. Jika benar ada yang lebih kuat dari Dewa Mirza, bukankah itu akan sangat menguntungkan bagi Kuni? Sejauh ini, hanya itu yang ada di pemikiran Kuni bahwa mencari kekuatan adalah tujuan utamanya dia datang kembali ke saya. Dewa Hori, tak bisakah Anda menceritakan padaku bagaimana dia memperoleh kekuatannya dan juga tentang julukannya sebagai raja yang malang? Ucap Kuni sedikit optimis. Oh, jadi kamu sekarang sudah tidak berminat dengan perang yang ada di depanmu saat ini? Ucap Dewa Hori sedikit mengejek Kuni. Sejujurnya Dewa, setelah aku melihat pertempuran ini, aku merasa jika pasukan yang aku miliki tidak ada apa-apanya. Sehingga aku bertekad untuk mencari kekuatan agar bisa melindungi dan mengembangkan potensi dari setiap pasukan yang kumiliki. Jadi aku mohon, ceritakan padaku tentang raja yang malang ini. Ucap Kuni sambil memohon. Mendengar maksud dan tujuan Kuni, Dewa Hori sedikit khawatir. Namun saat mengingat, selama beberapa jam dia bersama Kuni, Dewa Hori tidak pernah sekalipun merasakan kebencian atau perasaan buruk sangka pada Kuni. Padahal Kuni memakai mata sang penghancur saat ini. Lalu kenapa hatinya tidak menunjukkan sikap keburukan sama sekali? Batin Dewa Hori sambil memikirkan semua tentang Kuni. Dewa, kenapa Anda malah melamun? Bukankah aku memohon pada Anda tadi untuk menceritakan tentang raja yang malang tersebut? Ucap Kuni lagi yang langsung menyadarkan Dewa Hori. Baiklah, dengarkan kisahku dengan cermat karena aku tidak akan mengulang untuk kedua kalinya. Ucap Dewa Hori yang mendapat anggukan dari Kuni. Namanya adalah Dewa Arser, panglima perang paling disegani di kubu kami. Dewa Arser, pasukan musuh sebelah kanan begitu mendominasi. Anda pergilah Dewa, biar kami atasi sebelah sini. Ucap seorang dewa pada Dewa Arser. Baik, serahkan saja padaku. Ucap Dewa Arser mantap sekali. Setelah itu, dia pergi ke sisi bagian kanan. Dewa Arser muda, begitu sangat energik dan penuh dengan kewibawaan. Hal ini terbukti dengan diangkatnya dia menjadi panglima perang saat usianya sangat muda sekali. Dewa Arser tidak ambius akan kekuatan. Tapi dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang membuatnya menjadi dewa yang sangat arif dan bijaksana. Bahkan dalam suatu momen, saat dirinya bertarung. Jika lawannya tidak mati pada serangan fatalnya, maka dia melepaskannya dan tidak membunuhnya. Semua itu Dewa Arser lakukan bukan untuk menghina lawannya, melainkan karena rasa kagum dirinya dengan lawan yang kuat, sehingga dia memutuskan untuk melepaskan mereka. Dewa Arser berharap, setelah mereka mendapat kehidupan keduanya, mereka bisa bangkit dan tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Setelah mereka mendapat ampunan dari Dewa Arser, tak ada satupun yang kembali ke medan perang. Hal inilah yang membuat Dewa Arser sedikit frustasi dan membuat kejiwaannya terganggu. Namun bukan hanya tentang prajurit yang telah dia lepaskan yang menjadi beban hidupnya, tapi juga kekuatan yang dia miliki lambat laun menjadi sebuah bom waktu untuknya. Kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Arser bagaikan sebuah pohon yang menyerap air dan nutrisi setiap saat. Detik demi detik, menit berganti jam, dan bahkan hari berganti tahun. Kekuatan Dewa Arser semakin tinggi dan tinggi.
Bahkan untuk bisa naik dari tingkatan Vilai ke tingkatan Naani, Dewa Arser tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal inilah yang semakin mengukuhkan kalau Dewa Arser adalah dewa terkuat yang ada di Taman Harapan ini. Namun, di balik kekuatannya yang setiap hari semakin berkembang, ada kesulitan di dalamnya dan itu mengenai pengendalian kekuatan yang dimilikinya. Karena tidak dapat mengendalikan kekuatan besarnya, membuat orang terkasihnya dan juga keluarganya mati pada saat Dewa Arser kehilangan kendali. Disinilah kilas balik bagaimana Dewa Arser dijuluki sebagai Raja yang Malang. Itu karena kekuatan besarnya tidak mampu untuk melindungi orang terkasihnya. Karena rasa bersalahnya yang besar, membuat Dewa Arser mundur dari pasukan Dewa Mirza dan dia lebih memilih untuk berkelana bersembunyi ke tempat yang tidak bisa ditemukan oleh Dewa Mirza. Dan sampai sekarang, setelah jutaan tahun, Dewa Arser masih menjadi hantu yang membayangi tahta yang dimiliki oleh Dewa Mirza. Itulah cerita singkat dari Dewa Arser. Dewa yang mendapat julukan sebagai Raja yang Malang. Ucap Dewa Hori sambil terus mengingat betapa gagahnya Dewa Arser dulu. Bab 389, Kerajaan Nerbes. Kekuatan yang terus tumbuh. Bukankah itu sangat mustahil sekali? Ucap Kuni sambil mencerna semua cerita yang baru saja dia dengar dari Dewa Hori. Jangan tanya lagi, hanya sebatas itu yang aku ketahui. Ucap Dewa Hori yang terlihat kewalahan dengan rentetan-rentetan pertanyaan yang dilontarkan oleh Kuni. Semisterius itu Dewa Arser? Pertanyaan terakhir Dewa. Apa benar Anda tidak tahu tentang keberadaan Dewa Arser sekarang? Tanya Kuni lagi yang masih berharap dia bisa bertemu dengan Dewa Arser. Tidak. Aku tidak tahu di mana tempat tinggal Dewa Arser. Ucap Dewa Hori keras sekali dan nampak dia sedikit kesal dengan Kuni. Namun beberapa saat kemudian, Dewa Hori terdiam saat dirinya ingat pernah diceritakan oleh Dewa Mirza. Meskipun Dewa Mirza tidak berbicara dengan jelas, tapi kata larangannya sampai sekarang masih melekat di hati Dewa Hori. Mungkin saja Dewa Arser ada di kerajaan Nerbes. Ucap Dewa Hori sambil mengingat semua larangan yang dilontarkan oleh Dewa Mirza. Kerajaan Nerbes. Bagaimana Anda tahu Dewa? Tanya Kuni lagi. Aku tidak tahu pastinya. Tapi Dewa Mirza sendiri yang bilang bahwa kita tidak boleh menyerang kerajaan Nerbes. Selain itu, tidak ada satupun kerajaan yang ada di Taman Harapan ini berani menyerang kerajaan Nerbes. Mungkin penyebabnya adalah Dewa Arser yang menjadi tameng bagi kerajaan Nerbes. Ucap Dewa Hori mengutarakan pendapatnya. Bukan hanya tidak ada yang berani menyerang. Bahkan kerajaan Nerbes sendiri tidak pernah kedapatan berperang sejak awal. Dan karena itulah yang semakin menguatkan dugaan Dewa Hori. Kerajaan Nerbes? Apa Dewa Hori tahu letak dari kerajaan tersebut? Ucap Kuni lagi. Mau apa? Apa kamu mau ke sana? Tanya Dewa Hori yang mendapat anggukan dari Kuni. Meskipun kamu ke sana, kamu mungkin tidak akan bisa menemuinya. Seperti yang sudah kukatakan, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menemukan Dewa Arser. Ucap Dewa Hori tegas sekali. Mendengar perkataan yang sama dan berulang, membuat Kuni sedikit jengkel juga. Namun demikian, Kuni tetap menahan amarahnya dan berusaha melakukan pendekatan secara bertahap terhadap Dewa Hori. Apalagi, Dewa Hori bisa dengan mudah menceritakan apapun yang ingin diketahui oleh Kuni. Katakan padaku Dewa, kemana arahnya? Aku tidak masalah jika tidak bisa menemukan Dewa Arser. Yang penting tujuanku adalah untuk menjelajahi Taman Harapan ini. Ucap Kuni mencoba mengalihkan pembicaraan. Sementara Dewa Hori tentu saja tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Kuni barusan. Mudah sekali kamu berpindah haluan. Apa menurutmu aku adalah dewa yang bodoh? Ucap Dewa Hori yang kali ini sambil tidur-tiduran. Hehehehe, maaf Dewa. Tapi aku berencana untuk berpetualang di sini sebelum kembali ke Geolominial. Terang Kuni lagi. Terserahlah. Lagi pula, kamu juga tidak mungkin bisa menemukan Dewa Arser. Keki, datanglah. Ucap Dewa Hori lagi lalu muncul sebuah asap yang kemudian berubah menjadi sebuah hewan kecil. Kuni sangat penasaran dengan hewan misterius yang secara tiba-tiba ada di depannya. Apa ini Dewa? Tanya Kuni. Keki, berikan ingatanmu padanya. Ucap Dewa Hori tanpa membalas pertanyaan Kuni. Kemudian, hewan misterius yang dipanggil Keki oleh Dewa Hori langsung mengeluarkan sebuah laser yang tepat mengarah pada dahi Kuni. Beberapa detik kemudian, sebuah penglihatan kembali muncul di benak Kuni dan gambaran mengenai daerah asing juga ikut muncul. Sebuah negeri yang asri, rimbun akan pohon dan hamparan rumput yang luas. Terdapat berbagai hewan-hewan yang sangat berbeda sekali dengan yang ada di Geolominial ataupun yang ada di bumi. Tempat asing yang secara tiba-tiba muncul di benaknya tersebut begitu makmur dan juga damai sekali. Hal ini terlihat dari para petani yang tersenyum. Orang-orang sekitar yang saling menyapa dan berbincang-bincang dengan begitu riangnya. Rupanya, kerajaan Nerbes tidak jauh beda dengan apa yang ada di bumi. Meskipun begitu, dari cara mereka berinteraksi, Kuni sangat takjub akan keceriaan wajah yang mereka tunjukkan. Dewa Hori. Apa ini? Apakah ini yang dimaksud dengan rekaman ulang yang pernah dilihat sebelumnya? Ucap Kuni dengan wajahnya yang sedikit riang itu. Apa yang kamu katakan? Rekaman ulang apa? Apa yang kamu lihat saat ini adalah kejadian yang nyata saat ini juga. Itu adalah gambaran kerajaan Nerbes saat ini. Terang Dewa Hori. Mendengar penjelasan dari Dewa Hori, membuat Kuni semakin takjub. Itu tandanya saat ini di kerajaan Nerbes,
Mereka tetap mengalami kemakmuran dan kedamaian. Baiklah Dewa, aku akan mengunjungi kerajaan Nerbes saat ini juga. Tolong sampaikan salamku pada Dewa Mirza. Ucap Kuni lalu dia memunculkan pintu teleportasinya. Namun apa yang mengejutkan Kuni adalah senyum ejekan yang terlihat di sudut pipi Dewa Hori. Hohohoho, kamu masih menggunakan kendaraan kuno itu. Ucap Dewa Hori sambil tersenyum mengejek. Sementara Kuni tentu saja terkejut. Karena selain dirinya, tidak ada yang memiliki pintu teleportasi di bumi. Hanya ayahnya yaitu Mirza keempat yang memiliki portal teleportasi di geolominial ini dan sebagian orang saja. Lalu kenapa Dewa Hori menyebutnya kendaraan yang kuno? Batin Kuni mencoba mencerna ucapan dari Dewa Hori. Lupakan saja. Aku hanya ingin mengingatkan, kamu mungkin tidak akan langsung bisa masuk ke dalam kerajaan Nerbes jika menggunakan pintu teleportasi itu. Namun kabar baiknya adalah, kamu bisa langsung keluar di depan gerbang kerajaan Nerbes. Terang Dewa Hori lagi. Baiklah, meskipun aku tidak begitu mengerti. Tapi dengan aku muncul di depan gerbang, itu sudah cukup bagiku Dewa. Terang Kuni yang sedang bersiap-siap untuk memasuki pintu teleportasinya. Setelah itu, Kuni masuk dan benar saja. Dia keluar dan tepat berada di depan gerbang kerajaan Nerbes dengan jarak 100 meter. Kuni sangat takjub saat melihat gerbang besar yang penuh dengan ornamen-ornamen aneh. Hampir seluruhnya asing bagi Kuni dan bisa dikatakan. Ini kali pertama Kuni melihat ornamen-ornamen yang begitu indah ini. Lalu Kuni berjalan pelan menuju gerbang kerajaan Nerbes. Setelah beberapa langkah, Kuni dikejutkan oleh sesosok pria yang secara tiba-tiba sudah ada di depannya. Terkejut dan juga penasaran, Kuni ingin sekali bertanya tentang sesosok pria di depannya tersebut. Namun sayang, tubuhnya tidak bisa bergerak karena tekanan yang diterimanya sangat besar sekali. Sementara itu, di medan pertempuran, perang yang terjadi antara Dewa Mirza dan Dewa Bese masih saja berlanjut. Terlihat keduanya masih memiliki tenaga dan stamina yang cukup sekali. Mungkin pertarungan ini akan terus berlanjut sesuai dengan prediksi yang pernah dilontarkan oleh Dewa Hori. Dan mengenai Dewa Hori, dia merasa menyesal karena telah melepas Kuni dengan begitu mudahnya. Semua ini terjadi karena dia tidak fokus dan sedikit terlena oleh bujuk rayu Kuni. Bab 390. Apakah dia Dewa Arser? Hei mata terkutuk. Pergilah dari sini. Ucap orang tersebut pada Kuni. Mendengar suara dari orang yang memiliki kekuatan yang berada di atasnya, membuat Kuni berpikir hidupnya mungkin saja akan berakhir di sini. Namun hal yang tak terduga terjadi. Di mana dia yang tak bisa bicara sebelumnya, langsung bisa menggerakkan tubuhnya saat tekanan yang dia terima mengendur. Tuan Petal, Anda harus tetap waspada. Benar Tuan. Guru mempunyai firasat buruk tentang dia. Ucap pengawal orang tersebut yang ternyata bernama Petal. Kalian jangan khawatir, kelocos seperti dia tidak akan bisa menandingi kekuatanku. Ucap Petal dengan sombongnya. Hahaha. Itulah kenapa Nona Amila tidak menyukai Anda Tuan Petal. Kesombongan dan merasa yang paling kuat. Mungkin itu yang tidak disukai oleh Nona Amila. Ucap seseorang lagi yang datang secara tiba-tiba. Sementara Kuni ingin sekali ikut-ikutan nimbrung. Tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Apalagi dia tidak mengenal siapapun yang ada di sini. Diam kau Norse. Amila bukan tidak menyukaiku. Tapi dia sedang fokus dengan pembelajarannya. Dali Petal dengan menunjukkan gimik wajah yang sedikit malu. Tuan Norse. Kenapa Anda berada di sini? Benar Tuan. Bukankah hanya kami bertiga yang ditugaskan untuk mengusir mata terkutuk ini? Ucap pengawal yang datang bersama Petal secara bergantian. Aku ditugaskan oleh guru untuk memberikan perintah terbaru, bahwa mata terkutuk ini harus dibawa ke hadapan guru. Ucap Norse datar sambil memperhatikan Kuni. Sementara Kuni tentu saja penasaran. Siapa orang yang disebut guru di sini? Selain itu, Kuni merasa jika dirinya sangat istimewa sekali. Karena dia dianggap penting di sini. Meskipun dalam artian mengarah ke hal yang negatif. Hei Norse, kamu sedang tidak bercanda bukan? Guru tadi bilang pada kami kalau dia tidak mau pergi, maka kami boleh membunuhnya. Lalu apa-apaan perkataanmu barusan ini? Ucap Petal yang terlihat marah sekali. Memang beginilah Petal, memiliki sifat pemarah dan ingin menang sendiri. Petal adalah murid pertama dari gurunya saat ini dan dia menjadi semakin arogan saat keinginannya untuk memperistri Amila ditolak secara mentah-mentah oleh Amila. Amila adalah anak gurunya yang memiliki kecantikan yang tiada tara di kerajaan Nerbes ini. Karena kecantikannya ini, bahkan pangeran kerajaan Nerbes juga berniat untuk mempersuntingnya. Namun lagi-lagi, keinginan itu Amila tolak karena bagi Amila, tidak ada satupun pria yang ada di kerajaan Nerbes ini yang bisa memikat hatinya. Lalu kembali ke cerita. Tunggu, bukankah ini sudah berlebihan? Aku hanya datang berkunjung di sini, lalu kenapa aku mau dibawa? Lagi pula, apa salahku pada kalian? Ucap Kuni dengan sedikit dramanya. Jika sesuai dengan dugaan Kuni, maka orang yang dipanggil guru oleh orang-orang yang ada di depannya ini pasti Dewa Arser. Dewa yang akan dia cari di kerajaan Nerbes. Diamlah, mata terkutukmu saja sudah cukup membuatmu terbunuh di tanganku. Hiaa, teriak Petal sambil mengayunkan tinjunya ke arah Kuni. Petal, apa kamu sudah tidak menghargai ucapanku? Tiba-tiba, sebuah suara bergema dan jika dilihat dari ekspresi Petal dan yang lainnya, tidak salah lagi,
Itu pasti suara seseorang yang mereka sebut dengan panggilan guru. Norse, cepat bawa dia kemari. Suara itu bergema lagi sebelum semuanya tersadar. Baik guru, dengan segera. Ucap Norse lalu dia membawa Kuni dengan sedikit memaksa. Ayolah, apa ini tidak terlalu berlebihan untukku? Keluh Kuni, namun beberapa detik kemudian dia telah berpindah tempat tanpa memasuki pintu teleportasi. Hal ini sangat mengejutkan Kuni. Apakah ini yang dimaksud oleh Dewa Hori? Batin Kuni sambil melihat-lihat sekitar. Guru, aku telah membawa mata terkutuk ini di hadapan Anda. Apa yang harus kita lakukan padanya guru? Ucap Norse sesaat setelah dia sampai di kamar milik gurunya. Tinggalkan dia sendiri, kamu jaga pintu depan. Ucap guru Norse, lalu Norse pergi meninggalkan Kuni yang sedang kebingungan seorang diri. Dalam benaknya, Kuni merasa jika dirinya beralih peran saat ini. Awalnya Kuni berperan sebagai protagonis, namun saat ini. Dalam beberapa saat setelah dia berada di Golominial dan juga Taman Harapan. Kuni seperti berperan sebagai antagonis, penjahat yang selalu dicari dalam cerita apapun. Meskipun aku mempunyai pengetahuan, tapi itu belum cukup untuk membuat hidupku damai. Apakah aku akan menjadi penjahat sejati kali ini? Gumam Kuni lirih namun itu masih didengar oleh seseorang yang disebut dengan panggilan guru. Katakan padaku, siapa kamu dan memiliki tujuan apa kamu datang ke sini? Ucap guru sedikit bergema. Mendengar suara orang tersebut yang terdengar secara tiba-tiba, membuat Kuni tambah bingung lagi. Bagaimana orang ini bisa mengatakan kalau aku datang ke sini? Padahal kan aku ke sini juga karena dibawa oleh bawahannya. Batin Kuni sambil berpikir apakah dia harus menjawab atau tidak. Hais, baiklah, aku akan mengatakannya kalau aku. Dewa Arser, pasti Anda adalah Dewa Arser. Ucap Kuni secara spontan sambil memotong pembicaraan orang tersebut. Dewa Arser. Gumam orang tersebut lirih. Memangnya kenapa kalau aku Dewa Arser? Ucap orang tersebut yang kali ini sedikit berteriak pada Kuni. Sudah kuduga. Pasti itu kamu Dewa. Aku tahu kamu sulit sekali untuk ditemukan. Tapi aku berterima kasih karena kamu sudah mau menemuiku Dewa Arser. Ucap Kuni dengan senyum bahagianya. Hal ini langsung mengejutkan orang tersebut. Karena setahu dirinya, pemilik mata sang penghancur tidak pernah tersenyum atau ramah seperti ini. Selain itu, dari aura yang ditunjukkan oleh Kuni, mencerminkan bahwa Kuni masih tidak bisa menguasainya dengan baik. Sekarang katakan padaku, apa tujuanmu datang kemari? Tanya orang itu sedikit tegas pada Kuni. Aku, tentu saja karena ingin bertemu denganmu Dewa. Ucap Kuni singkat namun itu sangat mengejutkan orang yang disebut sebagai guru tersebut. Bertemu denganku. Untuk apa? Aku ingin mendapat kekuatan yang jauh lebih hebat lagi. Itulah kenapa aku mencarimu. Ucap Kuni dengan polosnya. Mendengar tujuan Kuni, orang tersebut justru merasa sangat aneh. Bukankah mata sang penghancur ada di tangannya saat ini? Lalu kenapa dia berbicara omong kosong seperti ini? Selain itu, dari mana dia tahu tentang kekuatan yang dimiliki oleh kakek buyutku? Bukankah hanya segelintir dewa saja yang mengetahuinya? Batin dari orang tersebut yang sedikit kebingungan mau berkata apalagi pada Kuni. Rupanya, orang yang dipanggil guru ini bukanlah Dewa Arser. Jika sesuai dengan apa yang diucapkan oleh batinnya, maka Dewa Arser adalah kakek buyutnya dan dirinya adalah cicit dari Dewa Arser itu sendiri. Sungguh cerita yang sangat rumit sekali. Bab 391, bukan Dewa Arser. Setelah mendengar tujuan dari Kuni, orang tersebut merasa kehabisan kata-kata. Bagaimana dia bisa menanggapi ucapan nyeleneh yang dilontarkan oleh Kuni seperti tanpa dosa itu? Karena mata sang penghancur pula, dewa-dewa yang ada di Taman Harapan terkekang. Kekuatan yang mereka miliki di tingkatan Naani level 1 ke bawah lenyap seketika. Hanya tingkatan Naani level 2 yang masih bisa bertahan, dan itu pun juga tidak mudah. Karena mereka harus berlatih setiap hari untuk mempertajam insting dan naluri bertempur mereka. Lalu dalam beberapa hari setelah kekuatan mereka kembali, maka kekuatan yang selama ini tersegel menjadi meluap-luap dan mengakibatkan dewa tidak bisa mengendalikannya. Alhasil jika kita lihat secara menyeluruh, bukan hanya Dewa Desem, tapi dewa-dewa lainnya yang bernaung di kerajaan-kerajaan yang ada di Taman Harapan ini juga mengalami situasi yang kacau. Hanya saja, tentang kondisi semuanya, baik Kuni maupun Dewa Mirza tidak mengetahuinya. Dewa Arser, apakah Anda bersedia matiku? Ucap Kuni lagi dengan pelan. Tujuannya kali ini agar dia bisa mendapat pelatihan yang selama ini dia cari. Yaitu kekuatan yang terhebat. Jangan bercanda, kamu adalah biang kerok dari keseimbangan alam semesta ini. Apakah aku masih harus matimu? Teriak orang tersebut yang membuat Kuni sedikit ketakutan juga. Maaf Dewa, maaf. Aku tidak punya tujuan lain selain mencari kekuatan yang terhebat. Itulah kenapa aku mencarimu Dewa Arser. Terang Kuni lagi yang masih tidak paham dengan ucapan dari orang tersebut. Apa kamu ingin mati? Jika itu maumu, maka akan aku kabulkan saat ini juga. Ucap orang tersebut dengan nada datarnya. Mendengar ancaman dari orang tersebut, Kuni tentu saja terkejut. Padahal sedari awal, Kuni tidak pernah bersikap arogan. Lalu kenapa Dewa Arser ingin membunuhku? Batin Kuni. Maaf Dewa, aku tidak bermaksud untuk membuatmu marah. Tujuanku ke sini karena aku ingin mencari kekuatan. Hanya itu saja Dewa. Ucap Kuni lagi.
Terus, setelah mendapat kekuatan, apa yang akan kamu lakukan? Menghancurkan keseimbangan lagi? Ucap orang tersebut bertanya pada Kuni. Tentu saja tidak dewa. Aku hanya ingin menjaga dan melindungi orang terkasihku. Selain itu, mungkin Anda salah paham dengan mata yang aku pakai saat ini. Tapi Anda jangan khawatir. Aku berjanji pada Anda bahwa aku bukan orang yang Anda maksud. Terang Kuni lagi yang sedikit menarik perhatian dari orang tersebut. Sementara di luar kamar, sesosok wanita muda mendengar semuanya dari awal. Awalnya dia mengira bahwa semua laki-laki itu menginginkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Tapi setelah mendengar alasan Kuni bahwa dia menginginkan kekuatan untuk melindungi orang terkasihnya, membuat wanita tersebut sedikit salut dan juga penasaran dengan Kuni. Karena bagi dirinya, baru kali ini dia mendengar bahwa kekuatan untuk melindungi, bukan untuk ajang pamer mencari seorang istri seperti yang umumnya terjadi di kerajaan Nerbes. Di kerajaan Nerbes, semakin kuat orangnya, maka semakin mudah pula dia mendapat wanita incarannya. Namun semua itu tidak berlaku untuk satu orang wanita dan itu adalah Amila. Wanita yang sedang menguping pembicaraan antara Kuni dan ayahnya di dalam kamar yang ada di depannya ini. Katakan padaku Nors, siapa yang sedang berbicara dengan ayah? Dan berasal dari keluarga mana dia? Ucap Amila datar, tapi dalam hatinya dia sangat penasaran sekali dengan sesosok Kuni. Nona Amila, dia adalah musuh yang sangat berbahaya. Lebih baik Nona bersembunyi ke kamar Tuan Besar. Ucap Nors pada Amila. Ada apa denganmu Nors? Sejak kapan kamu jadi penakut seperti ini? Selain itu, apakah ada yang bisa mengalahkan ayahku di kerajaan Nerbes ini? Ucap Amila santai lalu dia berusaha untuk mendorong pintu kamar ayahnya. Nona Amila, aku mohon, jangan masuk dulu. Pinta Nors pada Amila. Minggir Nors. Apa perlu aku pakai kekerasan untuk membunuhmu? Ucap Amila datar dan membuat Nors sedikit ketakutan juga. Nors tahu, kekuatannya masih kalah jika dibandingkan dengan Amila yang berada di tingkatan Nani level pertama. Dan lagi, semenjak kekuatan Amila kembali, dia seperti mencari gara-gara pada setiap orang. Kecuali Petal tentunya karena Amila sangat tidak menyukai Petal. Tanpa berdaya, Nors selalu minggir dari hadapan Amila dan membuat Amila bisa membuka pintu kamar ayahnya dengan begitu leluasa. Begitu terbuka, ayah Amila terkejut kalau putrinya yang membuka pintu kamarnya. Sementara Kuni tidak menoleh sedikit pun ke arah pintu yang membuat rasa penasaran Amila semakin besar padanya. Amila, keluarlah. Ucap ayahnya sedikit mengusir Amila. Ayah, biarkan aku di sini sebentar. Ucap Amila santai tapi itu sangat mengejutkan Kuni. Ayah, Dewa, apa Anda sudah memiliki keluarga saat ini? Ucap Kuni yang semula terkejut. Lalu menyanjung ayah Amila. Dewa, siapa yang kamu panggil Dewa? Ayahku memang keturunan Dewa, tapi dia hanya generasi keempat dari Amila, pergilah. Teriak ayahnya lagi pada Amila dan terlihat ayahnya sedikit marah pada Amila. Sementara Amila tersentak, Kuni justru terkejut. Dia seperti tak percaya dengan apa yang dia dengar bahwa orang di depannya merupakan generasi keempat. Jadi dia bukan Dewa Arser batin Kuni lalu dia menatap ayah Amila yang sedang berada di balik tirai selambu kasurnya. Kenapa ayah membentakku? Aku akan mengadu pada kakek besar karena ayah memakai nama kakek besar tanpa seizin beliau. Teriak Amila lalu dia menghilang seperti cara Kuni datang ke sini bersama Nors. Jeti, kamu bukan Dewa Arser? Tanya Kuni pada ayah Amila. Baiklah, dari awal aku memang tidak mengaku sebagai Dewa Arser. Tapi kamulah yang berpendapat kalau aku adalah Dewa Arser. Jeti ini adalah salahmu. Ucap ayah Amila santai sekali. Sementara Kuni merasa seperti dibohongi. Tapi dia tak bisa berbuat banyak karena tingkatan kekuatan orang di depannya berada di atas dari tingkatan mata sang penghancur yang dia gunakan saat ini. Sekarang katakan padaku, apa tujuan dan maksudmu mencari kakek buyutku? Tanya ayah Amila dan pertanyaan itu membuat Kuni frustasi. Selama ini, Kuni selalu berbicara padanya dan sering mengatakannya bahwa kekuatanlah yang dia cari. Namun sekarang, pertanyaan yang dilontarkan oleh ayah Amila seperti kembali di awal dan seolah-olah semua yang Kuni ucapkan tadi menjadi sia-sia saja. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Tapi, sudah sering kukatakan kalau aku menginginkan kekuatan. Percuma saja kita bicara jika ternyata kamu tidak memahami apa yang kita bicarakan ini. Ucap Kuni yang kembali ke mode awal dirinya. Meskipun tidak arogan, tapi dengan nada bicara yang seenaknya sendiri itu sudah cukup untuk membuat ayah Amila terprovokasi oleh ucapan Kuni. Bab 392, sudah lama dinanti. Di tempat lain, Amila yang datang menemui kakek besarnya merasa kecewa dengan ayahnya sendiri. Dengan cepat, dia tiba di kediaman kakek besarnya. Meskipun begitu, sesampainya di sana, dia tidak dapat menemukan keberadaan sang kakek. Kemungkinan kakek besar ada di gua untuk berkultivasi lagi. Gumam Amila lalu dia menghilang lagi. Setelah itu, dia tiba di mulut gua yang ditengarai sebagai tempat kakek besarnya melakukan kultivasi. Kakek besar? Keluarlah kakek, aku ada perlu dengan kakek besar. Ucap Amila keras sekali. Tak berselang lama, sesosok pria tua berjanggut putih muncul dengan tubuh yang sangat gagah sekali. Jika diukur, mungkin tingginya sekitar 3 meter dengan tubuh yang sangat kekar dan penuh dengan otot di mana-mana. Perawakannya begitu sempurna dan benar-benar berbeda dengan semua orang yang ada di Taman Harapan ini.
Kakek besar, tolong aku. Ayah, ayah berani membentakku. Selain itu, ayah juga berani memakai identitasmu. Keluh Amila sambil memeluk sang kakek. Selain itu, dia sedikit terisak untuk mendramatisir keadaannya yang menyedihkan itu. Apakah kamu menyukainya? Bukannya menghibur. Justru kakek besar Amila langsung bertanya dengan nada datar yang tentu saja itu sangat mengejutkan Amila. Amila tak percaya jika kakek besarnya bisa berkata seperti seolah-olah dia tahu segalanya. Lagi pula aku tidak pernah mengatakan apapun tentang laki-laki itu. Tapi kenapa kakek besar bisa mengetahuinya? Batin Amila yang terkejut dan masih belum bisa sadar dari keterkejutannya. Hei, kenapa kamu melamun seperti itu? Apa kamu meragukan kemampuan penglihatan kakekmu ini? Ucap kakek besar yang membuat Amila langsung tersadar. Bagaimana kakek tahu? Apa kakek serius menanyakan itu? Ucap Amila mencoba mempertegas keadaannya. Seperti yang kakek bilang, bahwa kakek mengetahui segalanya. Kakek tahu kalau kamu penasaran dengannya. Jadi saran kakek, kejarlah, karena dia adalah jodoh yang kamu cari-cari selama ini. Terang kakek besarnya lagi yang kembali membuat Amila terkejut. Biasanya, jika Amila sedang didekati oleh seorang laki-laki, maka kakek besarnya lah yang tidak merestuinya. Meskipun Amila sudah menjelaskan bahwa Pecao dan Pangeran Nerbes ingin meminangnya, tapi kakek besar tidak menyetujuinya. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, sang kakek menyetujuinya bahkan sebelum Amila menjelaskan tentang sesosok pria yang dia temui di kamar ayahnya tersebut. Tapi ada satu hal yang lebih membuat Amila penasaran adalah tentang perkataan kakeknya yang mengatakan bahwa pria tersebut adalah pria yang selama ini dia cari-cari. Kakek, apa yang kakek katakan? Kenapa kakek mengatakan hal yang berbanding terbalik selama ini? Terlebih aku belum menceritakan tentang pemuda tersebut. Dan juga aku tidak mengenalnya. Bagaimana kakek bisa mengatakan dengan begitu mudahnya bahwa aku harus mengejar dia? Memangnya siapa dia menurut kakek? Ucap Amila yang sedikit menunjukkan sikap penolakannya. Dia, kamu mempertanyakan dia pada kakek. Bagi kakek, dia adalah pemuda yang sangat pantas untuk cucu kecilku ini. Ucap kakek Amila sambil mencubit pipi Amila yang membuat Amila sedikit berontak karena sakit. Selain itu, dia adalah pemuda yang kakek tunggu-tunggu. Ucapnya lagi yang membuat Amila kembali terdiam karena terkejut dengan perkataan sang kakek. Kakek tunggu? Apa kakek mengenalnya? Tanya Amila yang sangat penasaran itu. Karena baru kali ini kakeknya berbicara sedikit lama dengannya. Kakek bisa jadi mengenalnya, dan bisa jadi juga tidak mengenalnya. Tapi menurut penglihatan kakek, dia adalah takdir kakek. Ucap kakeknya dengan nada yang terdengar sangat sedih sekali itu. Sementara Amila merasa jika apa yang diucapkan oleh kakeknya sangat menyentuh hatinya. Seolah-olah ini adalah perbincangan terakhir mereka yang sangat berkesan di hati mereka masing-masing. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Seolah-olah, kakek ingin pergi dari kami. Tanya Amila yang terdengar sedih juga. Dengar Amila, selama ini kakek berdoa kepada sang penguasa agar kakek bisa terbebas dari rasa bersalah ini. Dan sang penguasa pun telah memberikan petunjuk bahwa suatu saat akan ada sebuah mata yang bisa membunuh kakek dan itu adalah mata perenggut. Atau dengan nama lainnya mata penghancur. Pemuda yang sedang bersama dengan ayahmu kali ini adalah orang yang kakek tunggu-tunggu selama ini. Ini berarti kalau ajal kakek sudah sangat dekat sekali. Ucap sang kakek yang membuat Amila tak percaya. Terlihat, air mata menetes di pipi Amila tanpa dia sadari. Bahkan bisa dibilang, bahwa ini adalah pertama kalinya Amila menangis. Sehingga dia tidak tahu kenapa kalau sedih malah mengeluarkan air matanya. Kamu jangan khawatir sayang. Kehidupanmu akan penuh warna jika hidup dengannya. Ucap sang kakek lagi mencoba untuk menghibur Amila. Penuh warna? Apakah menurut kakek, aku bisa hidup dengan orang yang bisa membunuh kakekku? Ucap Amila sedikit kehilangan kendali di sini. Apa yang kamu katakan Amila? Ini adalah permintaan kakek. Dan juga ini adalah keinginan kakek. Dia tidak punya pilihan selain mengabulkan keinginan kakek ini. Terang kakeknya yang masih saja tidak menyurutkan amarah di hati Amila. Katakan satu hal saja kakek. Kenapa kakek ingin mengakhiri hidup kakek? Bukankah kakek adalah dewa terkuat yang ada di Taman Harapan ini? Apa alasan kakek ingin pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya? Ucap Amila yang terlihat marah itu. Bahkan tanpa disadari oleh Amila bahwa pertanyaannya sedikit kasar menurut aku sebagai penulis. Karena Amila bertanya sambil berteriak. Rasa bersalah. Hanya rasa bersalah yang kakek alami terhadap nenekmu. Jika dulu bukan karena kakek yakin bahwa mereka pasti masih hidup sampai saat ini. Terang kakeknya sambil mengingat kenangan jutaan tahun yang lalu. Mendengar alasan dari sang kakek, membuat Amila lagi-lagi terdiam. Memang sudah sering sekali Amila memergoki sang kakek besar menangis menahan sedihnya karena rasa bersalahnya itu. Tapi yang tidak diduga oleh Amila adalah saat sang kakek justru berdoa setiap harinya untuk dicabut nyawanya. Meskipun keinginan itu sekarang akan terwujud. Tapi entah kenapa Amila seperti tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh kakek besarnya tersebut. Kamu jangan khawatir sayang, seperti yang sudah kakek katakan. Bahwa kamu akan bahagia hidup dengannya. Ucap kakeknya sambil menghibur Amila. Tidak kakek, buang jauh-jauh keputusan kakek tersebut. Apa menurut kakek aku bisa bahagia jika aku hidup dengannya? Hidup dengan seseorang yang telah mengambil nyawa kakek?
Tidak mungkin kakek. Bagaimana aku bisa berbahagia jika itu adalah satu-satunya alasan kakek pergi dari kami? Sampai kapanpun, aku tidak akan mau bersamanya. Cukup aku hidup bersama kakek selamanya. Terang Amila yang penuh dengan perasaan kesedihannya. Dia tidak rela jika sang kakek pergi dari kehidupannya. Lebih baik aku yang mengalah kakek, asal kakek masih ada di dekat kami. Batin Amila. Bab 393, Permintaan Dewa Arser. Katakan padaku Amila, apa menurutmu, kebahagiaan kakek itu penting bagimu? Ucap sang kakek pada Amila dan mendapat anggukan dari Amila. Apa kamu tahu, kebahagiaan yang kakek cari saat ini? Percayalah cucu kecilku, kakek hanya menginginkan kematian di sisa hidup ini. Bukan kakek tidak ingin hidup bersamamu ataupun dengan yang lainnya. Tapi ketahuilah sayang, semakin lama kakek hidup, maka semakin merasa bersalah. Itulah kenapa kakek lebih memilih mati, bila dibandingkan dengan terus-menerus dihantui rasa bersalah. Terang sang kakek, tapi tetap saja Amila tidak setuju. Kenapa kakek lebih memilih untuk mati? Kenapa kakek tidak melupakan kejadian itu? Dan lagi, bukankah itu sudah lama sekali? Lalu kenapa kakek masih mengingatnya? Tanya Amila dengan nada sedihnya. Mendengar dan melihat betapa keras kepalanya Amila, membuat kakek besar atau bisa kita sebut sebagai Dewa Arser merasa tak berdaya. Bahkan hanya untuk alasan klasik pun, dia masih saja tidak terima jika Dewa Arser harus pergi meninggalkan mereka. Tak ada kata yang terucap, selain suara isak tangis Amila. Lalu Sing kembali ke Kuni. Gara-gara ucapan seenaknya, membuat ayah Amila tentu saja naik pitam. Kemudian ayah Amila mengeluarkan aura kekuatannya tanpa memperdulikan Kuni lagi. Meskipun dia mendapat tugas untuk menjaga Kuni, tapi karena ucapan tidak enak yang dilontarkan oleh Kuni mampu membuatnya hilang kendali. Dalam kemarahannya, ayah Amila sudah mengeluarkan 50% kekuatannya dan itu sangat mengejutkan Kuni. Hei, apa ini? Aku punya firasat buruk tentang ini. Gumam Kuni lirih sambil mundur menjauh secara perlahan. Terimalah akibat dari kesombonganmu itu. Akan kukirim kau kembali kepada penguasa yang ada di atas sana. Ucap ayah Amila sambil terus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sementara Kuni tentu saja terkejut saat mendengar panggilan penguasa. Kuni mengira jika Dewa Agung Mirza adalah dewa tertinggi yang tidak memiliki atasan lagi. Namun, pemikiran Kuni langsung terbantahkan begitu dia mendengar secara jelas tadi bahwa masih ada penguasa di atas dewa. Tunggu Pak Tua. Tahan dulu amarahmu. Benarkah yang kamu katakan ini? Atau kamu sedang mengigau saat ini? Ucap Kuni yang semakin membuat ayah Amila marah. Tekadnya sudah bulat untuk membunuh Kuni saat ini juga. Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Di mana dia yang sudah akan mencapai tahap sempurnanya dalam mengeluarkan seluruh kekuatannya. Secara tiba-tiba, kekuatan yang secara paksa dia keluarkan hilang bak di telan langit. Bukan hanya itu saja. Beberapa detik setelah kekuatan yang dikeluarkan oleh ayah Amila hilang, muncul juga kilatan petir kecil. Lalu Amila dan Dewa Arser muncul di hadapan mereka. Snacks, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah aku hanya menyuruhmu membawanya ke sini dan kamu wajib menjaganya? Apakah ini caramu dengan cara melenyapkannya? Ucap Dewa Arser sedikit dingin pada Snacks, cucu generasi keempatnya. Tidak, bukan begitu kakek. Aku hanya. Sudah pergilah. Ucap Dewa Arser santai. Setelah itu, Snacks keluar dengan wajah yang ditekuk akibat rasa malu yang dia terima dari ucapan Dewa Arser. Sementara Kuni jelas tertegun karena dia tak menyangka jika ada manusia yang tingginya sekitar 3 meter sedang berdiri di hadapannya. Setelah Dewa Arser, masih ada Kobge anak pertamanya. Gandria cucu pertamanya. Jus, cucu generasi ketiganya dan Snacks adalah cucu generasi keempat serta Amila yang menjadi cucu terakhirnya atau generasi kelimanya. Semua keturunan pertama Dewa Arser berjenis kelamin laki-laki. Bahkan anak Snacks ada yang berjenis kelamin laki-laki dan itu adalah kakak Amila, Gam sang tangan dingin. Meskipun menjadi pewaris dari Dewa Arser, tapi Gam lebih suka berpetualang dan jarang sekali ada di rumah. Sehingga nama Amila lebih familiar ketimbang nama Gam sendiri. Untuk saat ini, Gam sedang berburu binatang buas yang hanya ada satu dalam setiap 100 tahun. Hewan buas yang bisa menjadi momok menakutkan di tengah-tengah hutan Rain telah menyita hampir 90% pasukan party ataupun yang berpetualang seorang diri. Hutan Rain terletak jauh di barat daerah kerajaan Nerbes dan butuh waktu untuk bisa ke sana. Belum lagi pintu teleportasi ataupun kemampuan telepati yang tidak bisa menembus perisai yang melindungi hutan Rain. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan menapaki jalan di sekitar hutan setapak demi setapak. Lalu kembali ke cerita. Setelah Snacks pergi, Kuni merasa jika orang yang baru saja muncul memiliki kekuatan yang jauh di atasnya. Namun, beberapa saat kemudian, saat Kuni bisa melihat dengan jelas secara sekilas bahwa wanita yang tadi datang kembali membuat Kuni langsung teringat. Mungkinkah dia Dewa Arser batin Kuni yang masih terpana akan kegagahan yang ditunjukkan oleh Dewa Arser? Baiklah karena dia sudah pergi, bisakah kita memulainya? Ucap Dewa Arser sambil duduk. Hal ini lantas membuat Kuni sedikit bingung dibuatnya. Mulai? Aku tidak tahu apa maksud Anda. Tanya Kuni yang sudah terlihat jelas dari raut wajahnya. Terlalu panjang jika harus diceritakan semuanya. Tapi aku akan mempersingkat saja. Ucap Dewa Arser lalu dia berdiri dan berjalan pelan ke arah Kuni.
Aku tahu tujuanmu. Aku tahu keinginanmu dan aku tahu segalanya. Aku tahu kamu datang ke sini ingin menemuiku. Aku tahu kamu menginginkan kekuatan yang maha hebat. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa kamu datang ke sini karena kamu ingin memenuhi takdir yang ada di pundakmu. Jadi mari kita buat kesepakatan di antara kita, dan kamu akan mendapat apa yang kamu mau. Terang Dewa Arser panjang sekali. Dan itu lebih mengejutkan Kuni. Apa-apaan ini? Apakah dia peramal? Batin Kuni yang sebenarnya ada sedikit kekagumannya. Apa yang kamu lamunkan? Tak bisakah kamu memutuskannya dengan cepat? Suara Amila yang ikut nimbrung untuk memecah keheningannya. Seolah-olah dia sudah bisa menerima dengan keinginan terakhir Dewa Arser. Bagaimana Amila tidak menerima? Itu karena Dewa Arser menceritakan suatu tempat yang membuat Amila mungkin akan sangat menyukainya. Sebuah tempat yang jauh dari Taman Harapan. Memiliki keindahannya sendiri. Dan yang paling penting, keamanannya sangat terjamin. Karena di sana, tingkat kekuatannya sangat rendah sekali. Benar sekali. Tempat yang diceritakan Dewa Arser pada Amila adalah bumi. Tempat yang akan membuat Amila jatuh cinta setelah dia mengetahui tentang betapa takjubnya bumi. Meskipun pada dasarnya, apa yang diceritakan oleh Dewa Arser tidak semuanya baik-baik saja. Ada juga sifat buruk yang akan dilakukan oleh Amila secara terus-menerus. Dan itu sengaja Dewa Arser tidak ceritakan pada Amila karena dia berharap bahwa Amila tidak akan melakukan hal negatif yang dia lihat melalui mata segalanya di masa depan.